Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Juli 2025. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, yaitu grup Rekom Juli dan grup diskusi. Rekom isinya rekom saham tentunya, kita ada dua rekom, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan diskusi tentu aja untuk diskusi dan untuk tanya jawab ya. Guys, di sini kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juni sampai akhir Juni nanti. Berlakunya. Nah, ini adalah contoh rekom dari STS, guys. Ini adalah rekom ODT atau base JP-nya. Contohnya nih Arci, Pesap, Obat, ya, CBDK, Jarlet, Gula. Nah, ini contoh saham untuk BSJP ODT. Nah, yang kedua yaitu ada tabel swing. Jadi, selain kita ada menu BSJP, kita ada menu swing, teman-teman, seperti ini ya. Nanti kita ada ke tabel khususnya. Dan untuk swing ini kita pilih saham-saham yang bagus-bagus, guys. Oke ya, terus di STS ini ada dua bonus, guys. Yaitu yang pertama tentu aja bonusnya masih sama, yaitu bonus saham-saham yang daftar saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini masih setengah tahun ya. Terus kita akan update nanti di tahun 2026, teman-teman. Dan bonus yang kedua yang ditunggu-tunggu yaitu rumus screening saham murah. Nah, jadi ada sekitar 55 saham yang tergolong murah di Bursa Efek. Teman-teman nggak usah ngeliatin satu-satu, langsung klik aja rumusnya dan semuanya udah keluar. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, Mas Bro, kali ini kita akan bahas IPO baru. Nah, seperti apa yang kita perkirakan, guys ya. Kalau CDIA-nya udah muncul, yang lain ikut muncul. Ya, kayaknya ini memang Bursa Efek ini dia nahan IPO-IPO kecil yang lain sebelum CDIA ini muncul, guys. Nah, ini nyatanya kemarin CDIA muncul, langsung muncul lagi. Nah, besok muncul lagi tuh banyak. Nah, IPO Hunter udah gila ya, kita udah kemarin cuman sedikit ya. Kemarin IPO cuman berapa tuh? Berapa biji tuh kemarin IPO tuh, guys ya? 2 ya, 1 gitu ya. Terus bulan kemarin kosong gitu ya. Nah, sekarang semoga aja banyak ya. Tapi ini kayaknya numpuk nih sama CDI, guys. Barengan ya sama CDI. Mungkin kalau barengan sama CDI mungkin ceknya bakal sepi nih. Nah, kita coba lihat aja teman-teman dari prospektusnya ya. Kalau misalnya menarik nanti kita sediain dana lah ya buat beli cek kayak gitu kalau bagus. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya untuk prospektusnya, teman-teman ya. Di sini ya PT Diastika Bioteknindo. Sebentar, kita baca dulu di sini, teman-teman. PT Diastika Bioteknindo ya. Kodenya cek. Nah, sektornya healthcare, ini adalah perusahaan distributor alat-alat kesehatan. Nah, udah banyak ya di Bursa Efek ya, guys ya. Distributor alat-alat kesehatan. Nah, periode book building hampir sama nih sama CDIA nih, guys, cuman beda sehari ya. Nah, untuk harganya 120 sampai 140, saham yang ditawarkan 8 juta. Nah, ini nggak banyak kalau ini. Nah, beda ya sama ini ya, 124 juta. Oke ya, kita lihat teman-teman. Untuk prospektusnya, nah ini masuk ke papan pengembang ya teman-teman ya. Untuk UE-nya yaitu Lotus atau kodenya itu YJ. Nah, kita lihat historis dari YJ, guys. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, sebelum itu teman-teman ya, cek ini adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Labs. Nah, ini sama-sama healthcare juga nih. Jadi pemiliknya cek sama pemiliknya Lab itu satu orang atau satu institusi kayak gitu, guys. Yaitu ini ya, kita lihat Lab di sini. Lab tadi pemiliknya tuh ini, guys. Sebentar nih. Nah, ini. Nah nih, PT Optel Investama Mulia. Jadi, PT Optel Investama Mulia itu pemilik Labs, juga pemilik cek. Nah, nanti kita cek di bagian pemegang sahamnya, guys. Pokoknya ini jadi cek ini bukan anak usaha Labs ya. Cuman dia itu berdiri sendiri, tapi pemiliknya sama begini, guys. Sama ya, teman ya. Oke ya, kita lihat teman-teman. Yang pertama yaitu Labs, ini yang terakhir. Nah, kebetulan Labs ini juga pemiliknya sama, UE-nya sama, guys. UE-nya yaitu Lotus. YJ juga, jadi pemiliknya sama, sektornya sama, UE-nya sama, nilai emisinya hampir sama. Jadi kayak kembar, guys. Kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau bandingin kira-kira cek ini mau kayak apa, lihatlah Labs. Harusnya hampir mirip ya, karena semuanya sama kayak gitu, guys. Nah, ini kita lihat Labs, ini ARA 2 kali, teman-teman. Di Labs ARA 2 kali.
Nah, kemungkinan si Cek juga mungkin akan sama juga. Oke, Laps ya guys. Mantap si YJ. Di YJ juga W tunggal di Laps, teman-teman. Oke, lanjut. Yaitu ya agak lama lagi, yaitu Blaze, guys. Nah, BlazeCon ya. BlazeCon itu ini masuk papan utama ya kalau nggak salah ya guys ya. Papan utama guys. Dan di sini untuk apa nih? Utama guys. Sama ya. Oke, di sini untuk Blaze guys. Nah, untuk Blaze ini dia arahnya 1-2 kali arah guys. Walaupun arahnya itu berdrama ya, nggak langsung lock gitu ya. Cuman ya ini tetap arah 2 kali. Ya bagus lah untuk YJ guys. Si Blaze yang agak gede nih, nilai emisinya bisa arah. Oke, lanjut. Yang agak lama lagi itu M-Cup guys. Nah, di saham M-Cup ini YJ juga 100% teman-teman di sini. Nah, M-Cup arah 2 kali juga teman-teman. Lihat ya, arah 2 kali, 3 malah ya. Oh, yang ini nggak arah guys ya. Mungkin arah 2 kali plus satunya hijau. Nah, habis itu tapi bulan ke depan dia naik. Bagus juga. 3 IPO bagus semua nih YJ. Nah, lebih lama lagi teman-teman yaitu JAR. Nah, kebetulan kalau si JAR ini teman-teman YJ di JAR itu dia nebeng ya. YJ di JAR itu hanya dapat 22% teman-teman. Yang lain itu kertas apa ya? Kita lihat ya di chart. Ya nih, Lotus cuma dapat 22% ya si Lotus. Yang lain nih apa nih? EG ya. Apa nih? Saya nggak hafal guys. Kayak gitu ya pokoknya ya guys ya. Nice. Lanjut guys ya. Ara 3 kali teman-teman. Mantap ya. Oke, yang terakhir yang agak lama lagi yaitu Arko. Ini yang apa, pembangkit listrik tenaga air ya. Yang dibeli UNTR tuh. Nah, di sini di Arko ini si YJ dapat 44% guys. Nah, untuk hari pertamanya hijau tapi turun ya habis itu, terus bulan berikutnya naik. Jadi bisa dibilang untuk UE-nya si YJ ini sangat bagus guys. Mungkin kalau rating itu 9/10. Jadi ini termasuk UE yang bagus, setara dengan HP ya, setara dengan LG. Ya, HP, LG, YJ. Nah, ini adalah UE yang bagus buat IPO Hunter. Jadi ini menarik banget UE-nya, teman-teman ya. Semoga aja ada jarak lah sama CDI ya. Jangan bareng. Kalau bareng di hari yang sama mah pusing juga ya. Gimana gitu ngaturnya, karena semuanya menarik. Kalau dikasih jeda 3 hari gitu, walah seneng banget saya guys. Bisa all in, all in. Nah, paham ya di sini teman-teman. Oke, lanjut ya ke prospektus teman-teman. Kalau lihat dari UE ini bagus banget. Kita tinggal lihat prospektusnya apakah menarik teman-teman. Nah, kita langsung lihat nomor 12 guys. Nomor 12 guys. Nah, ini adalah keterangan saham yang ditawarkan. Sayangnya ya, biasanya kalau IPO yang kecil seperti ini